Berani bae lu. Purwasaba yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam. Pada Rabu siang 11 Maret 2026, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho yang dikenal dengan nama Hoho Alkaf, menjadi sasaran amukan massa. Kericuhan pecah di dalam balai desa. Tanpa peringatan, sejumlah orang tiba-tiba menyerbu dan mengeroyok sang kepala desa. Pukulan datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Dari belakang, dari samping, bahkan langsung dari depan. Benturan keras menghantam wajah Hoho hingga kacamata yang dikenakannya remuk seketika. Bukan hanya itu, baju yang ia kenakan robek akibat tarik-menarik. Atribut kepala desa yang melekat di tubuhnya terlepas. Bahkan papan nama yang terpasang ikut jatuh ke lantai karena ditarik massa. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Hoho menceritakan detik-detik mencekam yang ia alami. Pukulan menghujani dari belakang, samping, depan. Kacamata saya sampai remuk karena dipukul dari depan, ungkapnya. Insiden ini diduga dipicu oleh kemarahan massa terkait proses penjaringan perangkat desa. Salah satu anggota LSM diketahui gagal lolos seleksi, sehingga memicu protes keras dari kelompok tersebut. Massa mendesak agar hasil seleksi yang sudah diumumkan dibatalkan dan diulang kembali. Namun, pemerintah desa bersikukuh. Menurut mereka, seluruh proses seleksi telah berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Tekanan massa pun tak membuat Hoho mundur. Ia dengan tegas menyatakan tidak akan membatalkan hasil seleksi hanya karena tekanan dari pihak tertentu. Di tengah insiden itu, Hoho juga menyoroti sikap aparat keamanan yang berada di lokasi. Menurutnya, aparat tidak cukup sigap mengendalikan situasi saat kericuhan terjadi. Merasa tidak mendapatkan perlindungan maksimal, Hoho akhirnya meminta keadilan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya minta keadilan. Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan saya sebaik-baiknya. Begitu juga panitia. Tapi saya dipaksa mengulang hanya karena nilai anggota LSM itu di bawah, tegasnya. Kasus ini pun kini menjadi perhatian publik. Bahkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang dikenal masyarakat dengan sebutan Bapak Aing, dikabarkan telah memanggil langsung Hoho Alkaf. Pemanggilan itu dilakukan untuk mendengar kronologi lengkap dari peristiwa pengeroyokan yang terjadi di Balai Desa Purwasaba. Kini publik menanti, apa sebenarnya yang terjadi di balik kericuhan tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas pengeroyokan itu? Dan apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? Kasus ini masih terus bergulir dan menjadi sorotan banyak pihak. Kenapa kelihatan layu? Bapak ini kan pemberani. Saya mah di demo sampai depan rumah. Sampai depan rumah sama di demo, nggak ada sejarahnya. Demo menuju rumah gubernur tuh nggak pernah ada. Baru sekarang. Pas pulang hari jadi kota Bekasi mau ngedemo wali kota, lihat sayanya yang dicegah, yang dikejar. Ya udahlah resiko. Bapak apa masalahnya sih itu teh yang ramai banget? Kita kan ada kekosongan perangkat desa. Apa yang kosong? Status tiga-tiganya. Oh, kepala dusun. Kepala dusun di sana berapa sih upahnya? Pendapatannya 2.100.000. hampir sama ya? Sama tunjangan setengah. Jadi kita berapa kepala dusun? Dua. Sama tunjangan, terus kemudian sama ya? Besar itu 2,5 itu. 2,5 Ya. Dengan tunjangan. Ya. Di desa, Ya. tapi tiap desa berbeda kan? Berbeda. Tiap desanya. Ini mah kan naik 2,5 itu karena penghasilan desa dari BUMDes gede. Ada dari BUMDes berarti dari PAD berarti ya? Iya, PADes, gede. Di kita kalau ditambah dengan provinsi hampir sama. Iya. Bersama kan? Iya, 2 jadi 24 betul. Terus kita jujur-jujur aja, kalau di Jawa Barat lain. Apalagi desa-desa yang memiliki basic industri. Oh iya. Itu ya, udah di luar itu udah. Iya kan, 2,5 juta kecil nggak dihitung. Nggak dihitung, gitu. Yang basic industri kan. Betul. Udahlah kita jujur-jujuran, rezekinya beda. Jauh. Ya nggak Bekasi,
Karawang, sekarang Subang yang sudah basis industri, Iya. rezekinya beda. Nah, ada juga yang saking rezekinya beda sampai ditahan kejaksaan karena ngejual tanah negara. Nah, jadi yang kosong kepala dusun. Iya. Nah, kemudian kita penjaringan perangkat desa, seleksi lah ya. ada seleksi, ya. Untuk tahapan-tahapan kita selalu didampingi dari kecamatan. Terus Intinya sudah tidak ada yang tertinggal atau keliruan, dan ujian tersebut dilaksanakan. Ada ujian CHP sama ujian praktek. Oke, ada ujian. Yang daftar berapa orang? 13 Warga warga Purwasaba Purwasaba semua daftar. Persyaratannya dia SMP, SMA. SMA. Iya. Oke, peserta SMA. Daftarlah yang SMA ini. Iya. Terus Daftar ujian berjalan, terus ya udah setelah ujian itu udah mulai ada orang-orang yang tidak percaya, kemudian bersurat mana-mana bupati, ke camat agar ujiannya dibatalkan. oh, menganggap proses Curang. seleksinya tidak fair. Ya. Oke. Cuma udah audiensi pertama di awal desa udah dijawab semua. Yang datang waktu itu ya camat, dinas, apa hukum, inspektor juga datang, pemerintah punya datang semua, udah dijawab. Juga mereka masih nggak percaya. Audiensi lagi lah kemarin di kecamatan. Oh. Pertanyaan yang sama udah dijawab juga, cuma sampai memanas gitu. Emang ada apinya? Kayaknya bukan cuma api. Terus Ya udah, itu kan udah dijawab semua, tapi tetap dari peserta itu kan ada yang didampingi oleh LSM. Karena kebetulan yang 2 orang itu juga anggota LSM. Nah, terus setelah audiensi saya keluar, kan saya cuma ngomong ya udah gini aja Pak Camat, Pak Panitia, terus sama Pak Kepala Dinas, kalau seperti ini terus tidak ada selesainya. Kalau yang merasa tidak puas atau jangan diduga terus, nanti kita juga kalau nggak melantik yang nilainya tinggi, kita ya justru kita zolim gitu loh. Ya Kepala Dinas pun udah di situ ya pokoknya sama camat udah lurus aja, udah lempeng aja, karena tidak ditemukan adanya kecurangan. Terus maksud tidak percaya itu ada 7 pertanyaan dari peserta itu yang tidak lolos, itu udah dijawab semua tetap minta untuk diulang ujiannya, untuk dibatalkan rekomnya. Padahal rekom udah keluar lama, ini seharusnya udah dilantik. Nah, kita dengan gitu kan kita ditekan juga sama yang nilainya tinggi, ditekan, audiensi lagi. Nah, pemerintah kabupaten juga tidak segera memberi kejelasan. Kalau memang udah jelas sebenarnya ya, ini kan bola panas kan di desa waktu itu. Bapak kan objek. Ya kan di desa. Ya artinya kan Pak Kades ini kan objek. Iya. Subjeknya kan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten kan? Iya. SK-nya SK Bupati ya? Enggak, kalau perangkat desa, SK-nya kepala desa. SK Kepala Desa. Tetapi Kepala Desa meng-SK-kan berdasarkan rekomendasi. Rekom dari sama udah keluar. Oke. Cuma aturan yang baru Bupati harus menandatangani. Ya kan SK Bupati kalau nggak salah Ya, itu kan. sudah dilantik. Jadi rekomendasi dari camat ditandatangani oleh Bupati. Iya. Bupati sudah tandatangani. Belum Oh, sampai belum. sekarang. Jadi apa? Ya kita pertama bertemu dengan kepala dinas kan mungkin karena takut awalnya kita musyawarah, wah saya tetap nggak mau, lebih geger, lebih kita nggak benar, kita lebih zolim lah kalau orang udah susah payah nilainya tinggi
terus tidak dilantik, apapun bentuknya, mereka juga warga saya, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Cuma orang-orang itu memang terlihat tenang, diam, karena mereka lebih ngerti aturan lah. Jadi nggak arogan gitu. Kemudian saya bertemu dengan nemuin bupati, cuman tidak ketemu beberapa kali. Ini kan kita menyampaikan udah dipercepat aja karena udah 2 kali untuk audiensi. Masa ya mau 3 kali 4 kali, pertanyaannya itu aja. Mereka cuma bisa ngomong kalau ini curang. Kalau upaya hukum seharusnya kan PT UN Pak, karena itu kan perdata lah. Kita di PT UN sama yang nilainya tinggi itu malah justru kan bahaya, karena dia udah yang seharusnya berhak untuk dilatih. PT UN itu kan kalau sudah ada surat keputusan. Ya, kalau sudah dilantik baru di PT UN kan. Ya. Kan belum bisa di PT UN kan kalau belum dilantik. Ya, cuma kalau yang ini batas waktu itu kan ada Bapak. Batas waktu dari Rekom itu dikeluarkan untuk kejelasan SK-nya si 3 perangkat desa ini kan mereka ngejar terus. Dia maksimal kapan harus dilantik? Minimal 7 hari, kalau di Perpu maksimal 15 hari, kalau undang-undang 20 hari. Sudah lewat belum? Udah lewat. Kalau sudah lewat Bapak berhak. Ya, berarti sah Pak, kalau saya melantik. Iya, bukan berhak pun. Nah itu di aturannya lihat, pasalnya dibaca. Apabila selama 20 hari belum juga dilantik, apa itu? Baca aja peraturannya. Nggak ada di bawahnya, saya cari-cari, makanya saya pusing. Oke, kalau Bapak nggak ada, Bapak kan bisa, kalau kepala Badan Pemberdayaan Desanya gimana? Pendapatnya? Kemarin waktu hari Selasa, Senin kan audiensi, geger ribut. Hari Selasa saya bertemu, bilangnya suruh menunggu beberapa hari. Saya bilang, ini kan udah lewat juga Pak, hari Selasa ini udah lewat. Kita takutnya nanti menunda-nunda ini terus-menerus malah jadi makin ruwet. Sebenarnya kalau udah dilantik kan udah beres. Siapa yang mau berisik? Kalau berisikan negara kita, negara hukum, itu ya tugasnya polisi kalau berisik terus. Seandainya udah ada yang dilantik, kalau yang 10 orang masih tetap mengganjal apa kurang puas, ya udah tinggal PT UN. Iya, di PT UN. Kalau misalnya ada indikasi kecurangan, laporin polisi aja. Iya, Gitu. udah dilaporin kemarin. Kan artinya kalau ada tuduhan, Iya. ada tuduhan bahwa proses rekrutmen atau seleksinya ada kecurangan. Iya. Laporin aja polisi, Bapak suruh lapor aja ke polisi. Iya, Mereka. udah Bapak dilaporin? dilaporin. Udah diperiksa? Belum. Oh, belum. Laporannya baru kemarin, Iya. 2 hari yang lalu. Ya sebenarnya sih apa ya, ini terlalu lama gitu Pak Deddy. Saya itu juga ditekan sama yang 3 Yang sudah lulus. Iya, yang nilainya tinggi, Yang terbaik. Kita apa ya, namanya laporan ya monggo laporan. Intinya laporan kan adanya kecurangan, kebocoran soal, padahal kita benar-benar menyaksikan bahwa semua peserta diberikan bank soal 400, dikeluarkanlah 100 soal. Nah, pada saat pengocokan itu malam harinya sebelum besoknya ujian, ada camat dari kecamatan 4 orang, kasih tata pemerintahan, terus staf, terus sekcam, terus dari polsek Koramil, saya dari Mas juga, masing-masing kan pendapat. Kalau dari kecamatan setelah dikocok soal dan jawabannya nanti udah disegel dibawa ke kecamatan. Kebetulan di situ saya bilang, Pak Camat jangan dibawa ke kecamatan, ini terlalu riskan, nanti malah justru mereka lebih nyerang lagi, karena di mana-mana kayak gitu ada waktu
dari balai desa soal dibawa ke kecamatan, nah itu pasti nanti dicurigai. Iya. Nah, mending sebelum pengocokan soal untuk panitia tidak diperbolehkan untuk menggunakan HP diminta semua. Terus wifi juga dilepas, HP dimasukkan di brankas desa, dikunci sama anggota polsek. Sebenarnya udah nggak ada celah lah buat membocorkan.